Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan selalu diberi kerahmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari terkait seorang Habib yang menjawab pertanyaan dari salah satu jamaahnya, yang mana Habib ini ada Habib Novel dan juga Habib-Habib yang lain di situ. Yang membacakan pertanyaan itu Habib Novel, kemudian dijawab oleh Habib yang berada di sebelahnya. Nah, pertanyaan ini terkait maksud dari sholawat al-Yamani yang berbunyi Tohal Yamani, bahwa Rasulullah itu katanya dari Yaman. Nah, apakah benar-benar Rasulullah itu keturunan Yaman atau bukan? Ya, menurut Habib tersebut, bahwa baik tafsir-tafsir Quran, jadi Habib itu melibatkan tafsir Al-Quran, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari Yaman. Karena kalau di tilik sejarahnya, bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail itu menikah dengan salah satu perempuan yang berasal dari suku Jurhum, yang mana suku Jurhum itu Yaman, sehingga Rasulullah itu bisa disebut sebagai Nabi yang berasal dari Yaman. Namun saya menemukan jawaban yang berbeda terkait jawaban dari Habib tersebut, bahwa maksudnya Tohal Yamani ini bukan berarti Rasulullah itu berasal dari negeri Yaman. Nah, inilah yang akan saya kritisi dan akan saya komentari. Namun sebelum saya mengkritisi dan juga mengomentari, alangkah baiknya mari kita simak dulu video ceramah dari Habib tersebut. Video ini saya tampilkan dalam durasi 4 menit agar tidak disebut framing. Jadi tidak saya potong-potong, sehingga penonton akan paham secara keseluruhan bahwa Habib tersebut mengatakan bahwa Rasulullah itu keturunan Yaman. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya serahkan pada ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ini bagian yang susah-susah baru dilempar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jawabannya tapi pakai cerita sedikit boleh ya? Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, nyegat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan supir taksinya ngajak ngobrol saya. Langsung dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Dijawab lagi sama dia, "La, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Loh, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. SAW itu adalah orang Yaman. Dia bilang,
dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman, itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar, mungkin saya diprank atau gimana, atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Nah, diantaranya kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani, karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Nah, setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah, suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Disampaikan dengan jelas bahwa Habib tersebut mengatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini berasal dari negeri Yaman, sehingga Habib tersebut memaknai Tohal Yamani, yang mana lafadz Toha itu sebagai julukan Rasulullah dan Al-Yamani itu dinisbatkan bahwa Rasulullah berasal dari Yaman. Ini sekilas benar, tapi nampaknya ada yang perlu saya komentari. Maksud dari Tohal Yamani bahwa syair dalam sholawat Al-Yamani itu syair yang isinya mengagung-agungkan Rasulullah sebagai bukti kecintaan umatnya terhadap Rasulullah. Dan terkait lafadz Tohal Yamani, ini bentuk apresiasi terkait sejarah perjuangan Rasulullah. Jadi bukan berarti Rasulullah itu berasal dari negeri Yaman, bukan. Nah, maksudnya bahwa Tohal Yamani ini Rasulullah pernah berdakwah di wilayah yang bernama wilayah Taif. Jadi sepeninggal Siti Khadijah dan sepeninggal pamannya Abu Thalib, ini Rasulullah justru makin mendapat tekanan dari orang-orang kafir. Nah, karena Rasulullah mendapat penekanan yang semakin tinggi dari orang-orang kafir tersebut, sehingga Rasulullah ini hijrah ke suku Taif. Nah, di sana Rasulullah itu berdakwah, menyebarkan Islam di wilayah Taif. Lah, harapan Rasulullah untuk menyebarkan risalah Islam di wilayah Taif ini nihil, karena harapannya Rasulullah itu orang-orang Taif itu akan mudah menerima risalah Islam yang disampaikannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung bahwa Rasulullah itu mendatangi pemimpin-pemimpin dari suku Taif tersebut, namun justru Rasulullah mendapat pengusiran baik dari pemimpin suku Taif sendiri maupun dari rakyat di wilayah Taif. Namun Rasulullah mendapat perlakuan semacam itu tetap disikapi dengan sikap yang sabar, sikap yang santun, dan sikap yang berani. Nah,
dari sikap sabar, sikap santun, dan sifat beraninya Rasulullah, sehingga sholawat al-Yamani itu memuji-muji Rasulullah terkait sejarah perjuangan Rasulullah yang begitu amat berat. Nah, masalah bahwa Rasulullah itu berasal dari suku Yaman karena dikaitkan sebagai keturunan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail itu menikah dengan salah satu perempuan dari suku Jurhum, ini tidak tepat. Karena Al-Yamani di situ maksudnya bahwa dulu sebelum negara itu disekat-sekat, dulu itu belum ada istilah negara Arab Saudi, belum ada istilah Irak, belum ada istilah Yaman. Jadi dulu itu masih terbentang luas dan kota Mekah itu masih disebut sebagai Yaman. Karena dalam salah satu kitab sejarah yang mana diungkap oleh salah satu ulama ahli sejarah di abad 2 itu mengatakan bahwa Mekah itu berada di wilayah Tihamah, dan Tihamah itu berada di wilayah Yaman, sehingga wajar ketika Mekah itu juga disebut sebagai Yaman. Tapi itu dulu, karena dulu belum ada sekat-sekat negara. Nah, Yaman yang dimaksud dalam Tohal Yaman itu bukan Yaman yang sekarang. Artinya bukan Yaman untuk wilayah atau negara yang sekarang. Itu maksudnya tetap Mekah. Cuma Mekah berada di wilayah Tihamah, dan Tihamah itu masuk juga sebagai wilayah Yaman karena belum disekat-sekat. Jadi bukan berarti Rasulullah itu berasal dari negeri Yaman karena Nabi Ismail menikah dengan warga Yaman. Ini tidak tepat. Intinya Yaman di situ itu ya maksudnya Mekah itu sendiri. Jadi Rasulullah tetap berasal dari kota Mekah. Jadi Habib jangan kepedean bahwa Rasulullah itu orang Yaman dan Habib-Habib yang ada di Indonesia itu keturunan Rasulullah dan juga dari Yaman. Ini seakan-akan kan membanggakan. Nah, ini yang keliru dan yang perlu saya kritisi, sehingga sejarah yang telah lama dipahami oleh Islam Nusantara bahwa Rasulullah itu berasal dari Mekah, namun justru kedatangan Habib di Indonesia ini mau memelintir sejarah yang sebenarnya. Jadi sejarahnya itu seakan-akan bahwa Habib itu ya orang Yaman, dan Habib-Habib yang ada di Indonesia itu ya keturunan Rasulullah karena berasal dari Yaman. Jadi untuk seluruh muslim di Indonesia yang sudah menonton video ceramah Habib tersebut sehingga punya pemahaman bahwa Rasulullah itu berasal dari negeri Yaman, itu penjelasan dan keterangan yang salah. Karena yang benar maksudnya Tohal Yamani itu Rasulullah berasal dari Mekah, yang mana kota Mekah itu masuknya wilayah Tihamah dan Tihamah itu masuk wilayah Yaman, tapi Yaman yang dulu, bukan Yaman yang sekarang. Karena sekarang itu negara sudah diblok-blok, kalau dulu masih membentang luas. Itu maksudnya. Sehingga wajar ketika saya menuduh, bahkan saya mencurigai bahwa kedatangan Habib di Indonesia ini memang mau merusak negara Indonesia itu sendiri, karena dalam penyebaran Islamnya itu ngelantur, bahkan serba diklaim sebagai dari negeri Yaman, dan yang paling dominan itu memproklamirkan diri bahwa Habib di Indonesia ini keturunan dari Rasulullah. Ini sebagai senjata pamungkas Habib untuk mendoktrin Islam di Indonesia. Ya maka wajar, sekali lagi saya katakan wajar, bahwa ketika munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, seluruh atau saya katakan hampir seluruh muslim di Indonesia ini terbuka mata hatinya dan mulai berani mengkritisi dan mengkoreksi sepak terjangnya para Habib yang hidup di Indonesia. Dan setelah diteliti dan juga dikaji dan juga dicermati kelakuannya,
itu tidak mencerminkan kelakuan Rasulullah, terus hobi mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, dan juga suka mengobrol janji-janji, mengatakan bahwa siapa yang taat atau patuh pada Habib, yang mana Habib itu keturunan Rasul, maka akan mendapat syafaat Rasulullah. Nah, inilah doktrin-doktrin semacam ini, sehingga banyak Muslim di Indonesia yang terbuka mata hatinya bahwa Habib di Indonesia ini palsu karena tidak mencerminkan sikap mulianya Rasulullah. Karena seperti yang sering saya katakan, bahwa orang yang lahir dari garis keturunan yang mulia ini tidak mengaku-ngaku keturunan mulia. Karena mulianya seseorang ini bisa ditampilkan dengan sikap yang santun, dengan akhlakul karimah yang benar-benar nyata. Lah, kita lihat kelakuan-kelakuan Habib di Indonesia memang tampaknya bersorban, mencerminkan gaya berbusana orang Timur Tengah. Tetapi itu tidak menjadi kesimpulan positif bahwa Habib itu orangnya alim, Habib itu keturunan Rasulullah karena selalu bersorban. Tidak. Saya mencermati banyak ceramah-ceramah Habib yang di situ nol ilmiah. Kenapa nol ilmiah? Mari kita jujur, mari kita belak-belakan bahwa mayoritas ceramah Habib ini isinya tidak jauh dari ceramah-ceramah Habib-Habib yang lain, yaitu ceramahnya tentang saya ini keturunan Rasulullah, Anda wajib menghormati saya sebagai bukti kebaktian Anda terhadap Rasulullah. Kemudian barang siapa yang tidak menghargai dan tidak menghormati keturunan Rasulullah maka diancam dengan neraka. Ini ceramahnya ngelindur dan kelantur, jadi wajar ketika saya pun mulai berani bicara bahwa Habib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah sesuai data-data yang ditemukan oleh para peneliti yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian santri-santri yang lain dan juga kiai-kiai yang lain pun mulai mengikuti jejak Kiai Imad tersebut. Dari hasil penelitian ini membuahkan satu kesimpulan yang mana Habib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah. Nah, video saya kali ini saya tampilkan dan saya tayangkan dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengedukasi orang-orang yang sudah terlanjur banyak mengkonsumsi ajaran-ajaran Habib yang isinya mayoritas ajaran yang doktrin dan tuntutan untuk menghormati Habib itu sendiri. Saya kira cukup kesimpulan dari saya, intinya bahwa Tohal Yamani itu artinya bukan berarti Rasulullah berasal dari negeri Yaman, tapi tetap itu artinya Rasulullah berasal dari kota Mekah, yang mana Mekah di zaman yang dulu itu telah disekat-sekat menjadi negara yang berbeda-beda, sehingga boleh-boleh saja ketika Mekah juga disebut Al-Yamani, Al-Tihamati, ini sah-sah saja. Tetapi ingat bahwa Al-Yamani di situ bukan berarti Yaman yang sekarang wujudnya menjadi negara, itu beda. Tetap Rasulullah dari Mekah, yang mana Mekah itu masuk wilayah Tihamah dan Tihamah itu masuk Yaman, karena belum dibuat atau belum dibentuk sebuah negara yang berbeda-beda. Itu saja ulasan saya terkait ceramah Habib tersebut. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.